Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya Bapak untuk pembelajaran kita, tahsin kita atau setoran kita pada malam hari ini. Dan mungkin pada malam hari ini kita hanya murojaah aja ya Bapak, murojaah materi yang sudah lalu sambil ingat-ingat kembali. Dan di sini ya Bapak, ana membawa buku ini ya, buku seri update-nya dari metode Imam Syafi'i, metode Asy-Syafi'i ya, metode Asy-Syafi'i. Dan ini adalah yang ana bilang atau ana sampaikan sebelumnya. Tapi di sini, Bapak, di sini adalah untuk kelas Iqra ya. Jadi di sini adalah untuk kelas Iqra. Sebetulnya bisa dipraktikkan untuk kelas ya lanjutan hafalan. Tapi kalau sampai membeli ana tidak menyarankan, karena di sini isinya ya lebih ke ke penguatan, ini Pak Agung. Penguatan huruf-hurufnya ya, penguatan huruf-hurufnya yang dipisah atau di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini lebih ke latihan yang dipisah atau diurutkan berdasarkan dengan subbab atau bab-bab yang sudah disusun di metode Syafi'i yang hitam. Ya, jadi ini kalau misalnya Bapak-bapak masih merasa bacaannya masih kurang lancar ya, membaca hurufnya, melihat hurufnya masih suka keliru, ya ini bisa belajar dari sini ya, belajar dari sini yang hijau, namanya sistem makhraji. Tapi kalau yang sudah lancar, yang sudah setoran ya tidak perlu ya Bapak. Karena di sini ya keunggulannya dari buku ini adalah dia mengurutkan huruf-huruf ya, dan diajarkan juga cara menulis huruf agar bacaannya semakin lancar. Bagaimana ketika huruf bersambung, bagaimana ketika huruf di akhir, dan variasi-variasi huruf-hurufnya di sini ada semua. Ya kalau Bapak ingin mempelajari melancarkan bacaannya yang bagi yang belum lancar. Jadi begitu. Dan insya Allah pada malam hari ini ya Bapak, kita sambil murojaah atau mengingat-ingat kembali yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, materi atau bab sifat. Kita sudah sampai terakhir kemarin mempelajari sifat apa Bapak? Ya, itbaq ya, itbaq insyaallah. Al-itbaq. Nah, al-itbaq ini huruf-huruf yang itbaq itu sudah pasti apa? Isti'la ya. Sedangkan huruf-huruf isti'la belum tentu itbaq. Lawannya itbaq apa? Infita. Ya, huruf-hurufnya ada 4 sedikit ya. Apa itbaq itu apa aja? Shad, dhad, terus ta, dha ya. Pengucapan hurufnya ya betul-betul tebal ya. So, bo ya. Seperti ada suara yang mengumpul o gitu ya. O, so. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah pelajari. Sebetulnya seharusnya malam ini kita mempelajari bab idlaq ya, Bapak. Dan ini enggak ada di buku. Nah, tapi nanti kita pelajari di pekan besok aja karena materinya belum siap ya, dan juga laptop ana lagi agak error. Jadi nanti insyaallah di pertemuan berikutnya di pekan besok yaitu ya insyaallah kita akan mempelajari idlaq dan ismat. Ada yang sudah pernah belajar idlaq dan ismat? Apa idlaq dan ismat? Ya, mudah dan susah ya. Yang mudah dan susah. Pengucapan hurufnya yang mudah dan susah, seperti tergelincir ya, dan yang satu adalah susah ketika mengucapkannya. Nah, ini pembahasan insyaallah karena agak mendetail ya Bapak, idlaq dan isbat ini insyaallah kita dibahas di pekan besok. Dan sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita ya Bapak. Kemarin kita sudah membaca, sudah mulai masuk ya di akhir surat Al-Haqqah.
Ya udah ketemu semua. Al-Haqqah di halaman 568 di ayat 41 sekarang berarti kita ya. Atau dibaca dari 40 enggak apa-apa, kita baca dari 40. Ya, dari ayat 40 kita baca insyaallah. Sudah dapat semua? Sudah ya. Ini yang kemarin kita bahas bahwa ayatnya mirip ya sama di surat apa Bapak? At-Takwir ya. Ayatnya At-Takwir awalannya ya. Berikutnya beda. Tapi kita mulai Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Pak Watin, keluarkan satu sifat dari huruf kaf yang sudah pernah kita pelajari ya, kaf. Karim ya, karim apa aja? Satu aja nggak apa-apa ya. Sebutin misalnya antara jahar atau hamas atau syiddah atau bainiyah atau rokhawah atau isti'la atau istifal atau itbaq atau infitah. Satu aja. Ka. Lupa. Coba Pak Agung dibantu. Karim keluarkan satu sifat yang sudah pernah kita pelajari aja ya. Ka. Rokhawah. Masuk atau enggak rokhawah? Ya, masuk ya, hamas dan rokhawah, karim. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf kaf ya, ada hamasnya, ada aliran udaranya. Dan rokhawah ya, rokhawah masuk gak rokhawah? Syiddah ya, syiddah. Ajid qatin bakat. Jadi kaf masuk ke syiddah. Sedangkan rokhawah itu selain dari syiddah dan bainiyah. Bainiyah, lin umar, rokhawah, ajid qatin, bakat. Nah, ada kaknya ya di apa namanya? Di syiddah. Kita lanjut. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Qalilan ma tu'minun. Qalilan ma tu'minun. Ya, Mas Rian, di sini di huruf ra ya, syair. Ketika berhenti, di sini ada sifat apa? Sebutin satu aja. Bainiyah. Ya, betul ya. Huruf bainiyah ada apa aja? Lin umar ya, ada huruf ra-nya. Bagus, insyaallah. Kita lanjut. Wala biqauli kahin. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Ya, Pak Hamid di sini di huruf qaf, biqau. Sebutin satu aja atau kalau mau lebih dari satu enggak apa-apa. Syiddah ya, masuk. Ajid qatin bakat. Udah, satu aja. Atau mau yang lainnya disebutin juga? Hamas. Masuk ke huruf qaf di hamas? Enggak. Berarti apa lawannya? Jahar. Masuk ke jahar. Terus yang kemarin kita bahas yang enggak masuk itbaq. Itbaq cuma 4 ya. Istilah. Kalau istifal lawan justru malah enggak masuk ya. Nah, jadi berarti masuknya infitah, isti'la, kemudian syiddah, kemudian jahar ya. Jahar. Gitu ya. Banyak ya. Yang penting kita harus tahu urutannya dulu ya, Pak. Kita tahu urutannya yang pertama ya,
keluar udara atau enggak ya, hamas atau jahar. Kemudian ya suaranya mengalir atau enggak suaranya ya. Berarti antara syiddah, bainiyah, rokhawah. Nah, itu urutan pertama, kedua, habis itu yang berikutnya ya. Berikutnya tebal apa enggak bacaannya? Nah, tebal berarti isti'la. Kemudian ya, lebih tebal dari isti'la atau enggak? Itbaq atau infitah? Oh, enggak masuk berarti infitah begitu. Kita lanjut. Tanzilum mir rabbil alamin. Ya, Pak Budi di sini di huruf zai, tanzi. Keluarkan ya, minimal satu, lebih dari satu boleh. Zai. Ya, zai. Nah, diurutin dari ya, kalau pengen lebih dari satu berarti ngurutin dari itu ya, dari udara, habis itu suara, habis itu tebal atau enggak. Nah, itu. Hamas. Masuk di huruf hamas. Hamas apa aja hurufnya? Fahathahu syakhsun sakat. Di mana huruf zainya? Berarti apa? Jahar. Ya, kemudian ada lagi yang disebutin. Iya, rakhwa ya, nggak ada di bainiyah, nggak ada di syiddah. Sisanya gampang ya, tebel atau enggak? Berarti istifal. Habis itu yang berikutnya lagi antara itbaq dan infita ya, gampang ya insyaallah. Nah, ini harus terbiasa ya Bapak-bapak. Sambil ingat-ingat ini murojaah ya. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ya, Pak Andi mau nyebutin sifatnya enggak? Tapi Pak Andi jarang ini ya. Sebelum-sebelumnya. Ada yang ya, kita coba di huruf lam. Ada yang diketahui enggak sifat dari huruf lam? Kalau enggak dibantu sama Pak Sagodin ntar. Jahar yang pertama ya, udara. Ya udah berarti dikasih ke Pak Sagodin ya. Terus ada lagi Pak Sagodin? Istifal masuk. Rokhawah atau syiddah atau bainiyah? Bainiyah. Ya, bainiyah apa aja hurufnya? Lin umar, ada huruf lam di situ. Satu lagi antara itbaq dan infitah. Infitah ya. Ya, kalau itbaq diinget-inget otomatis ya, apa ada so, do, to, zo, selain itu udah infitah, gampang. Tapi berarti kita lanjut ke berikutnya. Ke ayat berikutnya. La akhadna minhu bil yamin. Ya, Pak Pono mau nyebutin nggak Pak Pono? Dari huruf za. Belum tahu, nggak apa-apa. Nah, ya. Pak Ismail mau bantuin huruf za. Za, kira-kira ada apa huruf za dari yang kita sudah pernah pelajari? Dia mengalir atau enggak? Apa namanya? Udaranya mengalir enggak? Mengajukan huruf za. Enggak, berarti dia masuknya ke jahar ya, jahar. Kemudian dia masuk ke suaranya mengalir atau enggak ketika mengucapkan huruf za, suara ya. Za. Ya, dia mengalir tapi sedikit. Mengalir sedikit. Jadi namanya apa? Kalau sedikit bainiyah ya, bainiyah. Kemudian antara isti'la dan istifal kira-kira tebal enggak bacaan huruf za? Za tebal enggak? Kayak ko? Enggak. Berarti dia masuknya ke istifal.
Kalau udah nggak masuk ke isti'la, oh berarti dia infitah ya, sudah infitah pasti. Ya, rudha, hurudha, rokhwah ya, afwan ya, rokhwah. Ya, rokhwah. Karena dia mengalir ya, bacaan hurudha terutama ketika dia sukun, la akhadh ya. Nah, kalau sedikit ya, sedikit cuma lin umar ya. Ya, berarti rokhwah. Kita lanjut ke berikutnya, ke ayat berikutnya. Tsumma laqata'na minhul watin. Nah, di huruf ain di sini. Pak D. Laqata'na. Ada yang mau disebutin enggak sifatnya? Ya, kira-kira coba kita coba ya. Dia mengalir atau enggak udara ketika mengucapkan huruf ain? Enggak. Berarti masuk ke jahar. Kemudian suaranya mengalir enggak suaranya? Mengalir tapi sedikit ya, mengalir tapi sedikit. Jadi masuknya ke bainiyah ya. Qata' enggak benar-benar berhenti ya, kayak kita mengucapkan hamzah misalnya a, nah itu kan berhenti ya. A, nah a ketemu a mati, a, ba, nah itu kan berhenti ya. Nah itu dinamakan dengan syiddah. Sedangkan kalau ain di sini dia mengalir tapi sedikit, susah keluarnya. La qata'na, la qata'na. Nah begitu. Isti'la atau istifal? Istifal ya. Itbaq atau infitah? Infitah. Kalau udah istifal pasti infitah ya, Bapak. Kita lanjut ke berikutnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ya, kita balik lagi ya ke pewatin di sini. Huruf nun hajizin ya di akhir ayat. Hajizin. Keluarkan sifatnya salah satu aja atau kalau mau lebih dari satu nggak apa-apa, kita bantu. Syiddah, jahar atau hamas, keluar udara atau enggak? Enggak, berarti masuk ke jahar. Kemudian mengalir atau enggak bacaannya? Suara, mengalir suara atau enggak? Sedikit ya. Sedikit. Ada suara yang mengikuti ketika kita sudah berhenti hajizin. Ya. Enggak benar-benar berhenti hajizin, enggak ya. Berarti masuk ke bainiyah atau syiddah atau rokhwah? Bainiyah, Masya Allah. Kemudian isti'la atau istifal, tebal atau enggak? Tidak tebal, tipis berarti ya. Istifal. Kalau udah istifal pasti apa? Infitah ya. Infitah. Ya, infitah. Kita lanjut ke berikutnya ya, ayat berikutnya. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Huruf ta, muttaqin. Pak Agung ya, keluarkan satu atau lebih dari satu nggak apa-apa. Ta apa aja sifatnya? Keluar udara atau enggak? Mutta'at keluar ya. Berarti hamas atau jahar? Hamas. Kemudian syiddah bainiyah atau rakhwah? Syiddah ya, ajid qatin bakat. Kemudian isti'la atau istifal? Istifal. Kalau istifal ya tipis. Kalau sudah istifal pasti apa? Infitah. Masya Allah. Kita lanjut. Wa inna lana'lamu anna
منكم مكذبين huruf mim. Ya, ada banyak huruf mim di sini. La na'lamu minkum mukadzibin, yang sekian. Jahar, masuk ke jahar. Terus syiddah bainiyah atau rakhawah? Bainiyah ya. Bainiyah karena masuk ke lin umar, kemudian isti'la atau istifal? Tebal atau tipis? Tipis. Kalau sudah tipis ya ke istifal, habis itu infital atau itbaq? Infital. Kita lanjut. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Ya, Pak Hamid di sini huruf sin lahas. Hamas sudah pasti hamas ya. Kemudian syiddah bainiyah atau rakhawah? Rakhawah ya. Ada aliran suaranya lahas ya. Kemudian isti'la atau istifal? Istifal sudah pasti ya. Kemudian infita. Ini nanti bisa ya Bapak dijadikan tugas juga atau mungkin ujian bisa juga ya kalau ingin ujian. Jadi nanti Anda tulis nanti Anda tulis ya Bapak. Anda tulis apa namanya? Kayak misalnya huruf habis itu di situ keluarin dari hamzah a. Tulis aja langsung ya. Misalnya hamas atau jahar. Oh, di sini hamas koma, habis itu koma ya. Nah, itu buat murojaah ya. Buat murojaah juga. Ya. Nanti kalau kita sudah bab sifat ya, bab sifat kita evaluasinya dari situ. Baik, kita lanjut. Wa innahu lahaqqul yakin. Wa innahu lahaqqul yakin. Huruf ya. Pak Budi. Hamas atau jahar? Kita mulai dibiasain ya dari urutan paling atas dulu. Jahar. Jahar, kemudian syiddah bainiyah atau rakhawah? Bainiyah. Bainiyah apa aja hurufnya? Lin umaro, ada huruf ya di situ lin umar. Berarti apa? Rakhawah ya, karena ya ini kalau misalnya kita baca ketika sukun, ketika tasydid dia ngalir ya. Ai ya, begitu. Baik, kita masuk ke ayat terakhir ya, Bapak. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, kita ke Pak Sakudin ya, karena Pandi sifat ya, masih kurang sifatnya. Ya, dha di sini dhi apa aja sifatnya? Ya, azim. Ya, dha. Jahar, rakhawah, isti'la masuk, itbaq, masya Allah ya, disebutin semua betul semua. Nah, jadi itu ya, Bapak huruf dha ya, betul ya. Jadi huruf dha itu pertama dari jahar, kemudian rakhawah ya. Dia jahar habis itu rakhawah. Karena ketika dia berhenti ada suara yang mengikuti tapi bukan udara ya. Au ya, ada yang mengikuti suaranya. Nah, jadi Bapak ini yang kita akan baca pada malam hari ini untuk yang tilawah nanti ya. Sampai ayat 52. Ya, kita mulai dari Pade ya, silakan dimulai dari 40. Iya, Pade gina. Pengen ngelamun Pade. Iya. Iya, innahu laqaulu rasulin karim. La di ya, lanjut dulu.
Wa ma huwa fi qawli sya'il wali apa titiknya 2? qawli lamma tu'minun wala fi qawli kafir qawli lamma tasyakkarun tanzilum min rabbil alamin walau bakau wala alaina Ayo titik 1 apa itu? Ba alaina ba'dul aqawi la aqusna bil yamin cuma rakotokna min wadi wama huruf apa itu awalnya ada titik? wama minkum mina ahadin anhu hajizin wa innahu tazkiratul lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin Lahaq wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal adzim. ya. Jadi Pak De ya, nanti diperhatikan kembali kalau misalnya huruf qaf ya, titik 2 qa, kalau ketemu waw mati jangan jadi kaf ya, jangan jadi kau, la kau. Nah, tapi la qau ya, tetap o ya, tetap o. Kemudian diperhatikan juga huruf qaf jangan sampai kelewat jadi fa ya, tadi titik 2 menjadi fa. Nah, habis itu di awal ya, diingat-ingat lagi fa sama waw. Ya, tadi fama jadi wama, fa ya hati-hati. Kalau fa ada titiknya, kalau waw dia ke bawah ya titik. Habis itu kepisah hurufnya. Kalau fa nyambung pasti nyambung, kalau waw nggak boleh nyambung, pisah dia pasti pisah. Begitu ya Pak De. Ya, kita lanjut ke Pak Ismail silahkan. Itu tadi di halaman berapa yang ini Pak? Yang diterangkan tadi. Itu di bagian yang pertama apa tadi? Ya, itu huruf hijaiyah ya, lebih ke huruf hijaiyah kayaknya. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah jadi harus dikuatin. Kayak misalnya huruf yang titik 2 itu apa? Titik 2. Ko. Ya, titik 2. Habis itu kalau misalnya titik 1 fa. Habis itu kalau misalnya turun ke bawah wa. Ya, ini memang harus tulisan ya kalau itu. Nah, jadi kalau di buku itu ya paling di bagian awal-awal ya huruf-huruf hijaiyahnya. Di bagian huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi jangan sampai ketukar aja huruf hijaiyahnya. Ya, kalau misalnya di halaman berapa, kalau di situ kan buku tajwid ya, khusus tajwid nggak ada kayaknya di situ. Iya. Yang penting maksudnya yang diterangkan di tadi Pak. Oh, yang sifat. Iya. Yang sifat. Oh, yang sifat. Yang sifat. Oh iya. Sifat di halaman berapa, Bapak? Yang ada buku metode tajwid Asy-Syafi'i. Halaman 25 coba dibuka Pak De. Iya. Nah, jadi di sifat yang memiliki lawan ya. Ah, itu tadi yang kita bahas ya. Itu. Singkatannya dihafalin aja ya, kayak misalnya
Istilah baju di toko. Baju di toko. Qalqalah itu baju di toko ya. Istilah khusodoktin qil ya. Begitu ya, Pak De. Di situ ada istilah-istilahnya, singkatan-singkatannya itu dihafalin. Ya, silakan Pak Ismail. Ulang. Iya. Ya, baik. Untuk kelancaran ya, mau baca huruf-hurufnya sudah cukup bagus ya untuk Pak Ismail. Tinggal tajwidnya dipraktikkan kembali, kayak misalnya bacaan eng. Ya, diingat-ingat terus, bacaan eng itu ditahan dulu ya, dikasih tahan sebentar, baru habis itu dipindah. Contohnya di ayat 43. Tanzilum eng ya, eng di situ ditahan dulu, jangan langsung buru-buru pindah, jangan asal kedengaran engnya aja. Tanzilum, tapi ditahan tanzilum. Begitu juga eng di tempat lainnya ya. Nanti kalau Pak Ismail ketemu eng ya, ada bacaan eng itu ditahan. Kalau n, yang n jangan ditahan ya, kecuali n di nun bertasydid ya. Misalnya di sini ada nggak nun bertasydid? Iya. Innahu. Nah itu ditahan. Begitu juga mim ya, mim bertasydid juga ditahan. Tsumma laqata, sebelum pindah ditahan terlebih dahulu. Nah, begitu ya untuk Ismail. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke Pak Pano. Wa ma huwa hinnya panjang, jangan panjang-panjang. Kahin. Wa innahu la apa? Ya.
innahu lahasratu alla kafirin wa innahu lahaqqul yaqin wasabbih bismi rabbikal adzim. Ya, baik. Untuk di bagian akhir cukup lancar ya untuk Rabona, tapi di bagian awal ya tadi hati-hati ya. Pertama harokatnya jangan sampai keliru. Contohnya di ayat 41 tadi, wama huwa bi ya. Tadi hampir salah membacanya ba. Wama huwa ba. Nah, kemudian perhatikan huruf-huruf yang tidak ada harokatnya. Contohnya ketika membaca di ayat 43. Tazi ya, habis itu ada huruf ya, di situ ya-nya ada harokatnya enggak? Tazi, ya-nya ada harokatnya enggak di atas atau di bawahnya? Ya, setelah huruf zai ada huruf ya, setelah zai dan sebelum lam ya ada huruf ya kan di situ titik 2. Ada harokatnya enggak di atas atau bawah? Ada a i u-nya enggak? Enggak ada ya. Kalau huruf-huruf yang enggak ada harokatnya seperti itu ya dibacanya panjang. Kalau misalnya ada alisnya lebih panjang lagi ya. Berarti kalau misalnya membaca huruf-huruf yang tidak ada harokatnya ya berarti dipanjangin terlebih dahulu. Ya contohnya di 41 qalilam ma tu'minun. Ada huruf ya lagi di situ, ya-nya ada harokatnya enggak di atas atau di bawahnya di ayat 41? Qali ya, di situ ada ya titik 2, di atas atau di bawahnya ada harokat enggak? Ada a i u-nya ada atau sukunnya enggak? Enggak ada, berarti diapain, Pak Wono? Ya dipanjangin ya. Kalau misalnya ketemu huruf-huruf yang tidak ada harokatnya, ya atau alif atau waw, dipanjangin dulu ya, baru pindah ke huruf berikutnya ya, begitu. Baik, kita lanjut ke Pak Sagudin. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Insyaallah mumtaz ya, sudah masuk ke surat Al-Lail. Mau baca sampai surat apa, Pak Sakudin? Setorannya di juz 30 nanti. Sampai pindah ke juz 29. Kalau Pak Agung kan sampai Al-Bayyinah, baru nanti pindah ke juz 29. Boleh, insyaallah ya. Nah, berarti dilanjutkan aja nanti kalau sudah masuk ke surat kayak misalnya Ad-Duha digabung aja ya sama surat berikutnya Asy-Syarh. Tafadhol silahkan. Ya baca ya tadi Bandi. Ya, enggak apa. Ya, atau mau baca yang mau disetorin juga nggak apa-apa. Mau baca sekarang nggak apa-apa, tapi kalau mau baca yang disetorin ya nggak apa-apa juga. Mau yang ini aja atau yang mau disetorin? Yang ini aja, ya boleh. Agak bingung ya. Ya udah. Silakan Pak Andi.
biqa. Pendek, hi-nya pendek. Ulang. An, jangan di Ya, Masya Allah. Jadi yang harus diperhatikan kapan dibaca n, kapan dibaca eng, ya. Nah ini hati-hati. Kalau yang dibaca n itu huruf-huruf izhar. Izhar itu huruf-hurufnya seharusnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ya. Kayak misalnya di sini nun ketemu ha. Ha keluarnya dari mana? Ya, dari pangkal tenggorokan. Ada 6 hurufnya, ya. Oh, Pak. Ada 6 huruf-hurufnya untuk huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi kalau nun mati atau tanwin ketemu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, dia dibaca menjadi izhar, ya. Jadi jangan sampai keliru. Begitu ya. Barakallahu fiik, Pak Andi, kita lanjut. Baik, Masya Allah, mumtaz ya. Lancar di Asyams. Mau sampai surat apa, Pak Budi? Di juz 30 nanti. Sampai Al-Lail, habis itu pindah ke Al-Mulk. Masya Allah, ya. Boleh ya. Ya, sesuai kemampuan aja. Kalau sampai anak. Ya. Ya, berarti sampai Al-Lail ya. Insyaallah. Ya. Silakan Pak Hamid, silakan. Tafadhol. Kalau setengah halaman boleh? Apa nih? Surat apa? Setengah Boleh. Ya. Kemarin udah sampai Al-Lail. Yang ngikutin Pak Agung semua ya, standarnya Al-Lail pindah ya. Ya. Silakan.
الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Ya, setengah ya. Ya, insyaallah. Mumtaz ya. Nah, bagus untuk suara nih ya. Jadi mau setengah-setengah terus, nanti kalau misalnya pingin lebih dari setengah halaman, nggak apa-apa juga ya. Satu halaman maksimalnya. Maksimal satu halaman. Bagus, pamit. Masyaallah, barakallahu fiik. Mungkin tadi ya, kalau sedikit koreksi, mungkin di tajwidnya. Walaqad zayyan, ya. Zayyan, ditahan dulu sedikit. Tadi langsung pindah. Walaqad zayyannas sama. Nah, tadi ditahan sedikit ya. Seharusnya ditahan sedikit. Ya, silakan sekarang, Pak Srian. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, jadi di innahu ya, hati-hati innahu Mas Ria. Ya, nanti ketukar-tukar ya. Habis ini di mulajah lagi jangan lupa nanti ya, agar tidak ketukar-tukar di innahunya. Ya. Baik, sekarang kita ke Agung, silahkan.
على وجهه أحداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Udah hafal sampai akhir belum? Ya, coba silakan dilanjut sampai akhir. Tanggung. Falamma. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون Qul ara'aytum. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Baik, Masya Allah ya. Mumtaz. Ya, paling tadi halaman terakhir aja ya, dadakan ya, tiba-tiba disuruh sampai akhir. Makanya kayaknya agak lupa-lupa ya. Ya, tapi sudah bagus ya, Masya Allah. Jadi nanti berikutnya ya, mungkin bisa di surat Al-Qalam. Ya hitung-hitung aja satu halaman coba ya, nanti satu halaman. Dari ayat pertama berarti kira-kira sampai ayat 30 lah ya kalau bisa. Gitu. Ya, sampai ayat 30 Al-Qalam ya. Nanti habis itu dari berikutnya dari ayat 30 sampai akhir boleh ya begitu. Begitu ya untuk Pak Agung, Masya Allah. Mumtaz. Kita lanjut ke Pak Watin, silahkan. Panjang pendeknya wama biqau terus tanzilu ya, insyaallah. Nah, jadi untuk Pak Watin paling panjang pendeknya aja ya, hati-hati. Kayak misalnya tadi contohnya di ayat 41, wa ma huwa biqauli syair, ya. Syair, ya. Jangan dipanjangin syair, ya.
Nah, pendek. Kata wala biqauli kahin, ya. Di ayat berikutnya, pokoknya yang panjang, kalau misalnya ada huruf-huruf yang tidak ada harokatnya berarti dipanjangin, ya. Kayak misalnya alif, waw, ya, nggak ada harokatnya di atas atau di bawah, berarti dipanjangin. Tapi kalau nggak ada, berarti pendek, ya. Begitu. Ya, paling panjang pendeknya aja nanti diperbaiki lagi, insya Allah akan semakin lebih bagus. Baik, Bapak-Bapak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk tilawah dan setoran pada malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Silakan, Ade. Tadi itu diterangkan bahwa ya kalau tidak ada tanda lainnya bacanya agak panjang. Ya. Tapi kalau ada lebih panjang lagi. Ya. Kalau nun gimana? Kalau nun, oh nun. Ya, jadi kalau misalnya yang ada tandanya itu maksudnya ada benderanya, ya. Kalau ya ada benderanya, ada alisnya, baru dipanjangin. Nah, kalau nun ditahan maksudnya, ya. Yang ditahan, yang dibaca ditahan dulu, dipanjangin, baru pindah gitu ya, Pak De? Ya, nun sama mim, ya, nun dan mim. Nun dan mim, kalau dia ada tasdidnya, yang kayak sin atau 3 tiduran di atasnya, itu ditahan terlebih dahulu, ya, agak panjang nahannya. Contohnya ketika membaca di ayat 40, innahu, ya, jangan langsung pindah, innahu laqaulu, begitu. Jadi ada apanya coba di atas nunnya? Innahu di ayat 40. Ada? Ayat 40. Nah, ada tasdidnya, itu berarti ditahan dulu agak panjang, ya. Innahu melebihi daripada yang tidak ada. Ya. Nah, jadi kalau biasanya kan innahu, ya, tapi ini dipanjangin. Ya. Begitu juga mim sama, ya. Khusus nun dan mim, ya. Selain itu kalau tasdid nggak boleh dipanjangin. Ya, misalnya jadi kalau misalnya ada huruf ba, ada tasdidnya, contohnya abba, ditahan atau dipanjangin nggak abba? Tidak, ya, nggak boleh dipanjangin. Yang boleh dipanjangin cuma mim dunun yang ada tasdidnya, begitu ya. Ada. Iya, silakan. Ada ada wawunya itu ada bunder. Nah, Panjang. nggak dipanjangin, ya. Waw di kata ula, ya, itu ada bunderan kalau misalnya di sini ada nggak? Nggak ada, ya. Iya, biar bisa contoh, ya, kalau ada. Ini nggak ada, ya, di sini. Nah, jadi kalau misalnya ngeliatin nanti di ulaika, wawnya itu ada bunderannya sempurna, ya, bener-bener bulat, ya, kayak bola bulat. Nah, dia maksudnya kalau bapak baca namanya adalah sifar mustadir. Ya, ada kalau nggak salah di buku tajwid yang itu, metode Syafi'i. Di halaman berapa ya? Sifar mustadir ada nggak ya? Kayaknya ada, ya, kalau nggak salah. Anda inget-inget pernah baca sifar mustadir di tanda baca kayaknya di awal. Jadi kalau misalnya ada bulat sempurna tanda baca itu maksudnya adalah dia tidak dianggap hurufnya. Berarti waw ini kayak nggak ada, jadi bacanya pendek, begitu. Nanti kalau bapak nemuin waw yang bukan waw aja, ya. Kalau ada bundaran sempurna, ya, di atas sebuah huruf, maka dia nggak dianggap, ya, nggak dianggap. Coba cari contohnya di sini, ya, ada nggak, ya? Biasanya ada di kata yang panjang, yang alis, ya. Ya, belum ada, ya, belum ketemu di sini. Sifar mustadir. Ya, pokoknya intinya di situ adalah sifar mustadir, maksudnya adalah dia bacaannya tidak dianggap, huruf itu nggak dianggap. Jadi jangan dipanjangin. Yang panjang gini, ya, manjang itu, manjang ke atas, lonjong. Nah, kalau monjang ke atas itu lonjong, itu dia dianggap ketika dilanjut.
Tapi kalau berhenti nggak dianggap. Begitu. Ada segitiga biru di bawah itu berbeda. Segitiga biru yang mana tuh? Ada di bawah, cuman saya kalau tadarus saya suka nemu cuman Segitiga biru ya. Segitiga biru anak kayaknya kurang tahu kalau segitiga biru. Kecuali kalau ada contohnya ya. ada segitiga biru. Ya nanti kalau ketemu bisa disampaikan lagi ya. Karena kalau misalnya nggak ada contohnya agak bingung segitiga ya. Iya. Nah. Ada di bawahnya gitu. Wajib. Ada ya sifar mustadir. Halaman 96 itu coba dibuka Pak D 96 Pak D. Nah. Halaman 96. Di situ ada tanda-tanda baca ya 96. Sama ya. Kalau yang wajib itu karena ini ya kayaknya mungkin beda penyebutan jadi agak bingung kan. Oh 85. Oh gitu. Jadi 85 itu kalau nggak salah huruf-huruf yang ini ya. Ya ada di situ sifar mustadir nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, kalau yang wajib ya nanti kalau misalnya ketemu yang tadi yang dibilang Pak Ismail yang segitiga biru ya, segitiga biru nanti disampaikan lagi. Contohnya kalau udah ada ya disampaikan. Biar ada ini ya gambarannya. Takutnya beda penyebutan. Semua juga di garis bawah biru gitu. Juga. Garis biru gitu di bawahnya. Kalau di garis bawah itu kayaknya ini ya, coba sebentar cek. Kadang-kadang saya tadarus ada ini tak sebenarnya nanti apa itu artinya mungkin ada artinya. Ya mungkin kalau nggak ada manfaatnya ya ini Al-Quran. Saya tadarus nggak ketemu cuma mau nanya. Lupa gitu. Di bawah Al-Quran Pak. Ya Al-Qurannya ini ya dibaca cuma kan lupa lagi. Ya nanti ditandain aja ya. Kalau digarisin itu kalau nggak salah nanti ada ya digarisin ya, digarisin. Di bawah nih. Oh itu biasanya di ayat sajadah ya kalau nggak salah. Di ayat sajadah, ayat-ayat sajadah, ayat sajadah itu ada garis-garisnya biasanya sebelumnya. Enggak semua sedikit aja gitu. Iya. Di ayat sajadah contohnya misalnya di surat Al-Insyiqaq. Ya di sini latar kabunna tabaqan an tabaq. Ya, habis itu fama lahum la yu'minun. Nah, di sini adalah yasjudun, di sini ada garisnya. Di ayat 21 surat Al-Insyiqaq. Titik biru tahsin. Yang gimana tuh? Di halaman berapa? Ya nanti dicatat aja ya kalau untuk yang udah ketemu contohnya. Kalau yang garis itu biasanya menandakan itu ayat yang menyebabkan dia harus sujud. Ayat sajadah. Kalau dari pengucapan nggak ada manfaat, itu cuma buat penggarisan aja ya. Penekanan bahwa ini menyebabkan ayat itu kita diperintahkan untuk sujud begitu. Ada lagi? Ya. Kalau qala sugro sama kubro, kalau qala sugro sama kubro itu bedanya di ketika mengucapkannya yang satu itu langsung pindah. Yang sugro ya. Sugro kan biasanya di tengah kalimat. Misalnya contohnya lam yalid wa lam yulad ya. Lam yalid. Nah, itu langsung pindah ke berikutnya. Sedangkan kalau qalqalah kubro biasanya fokusnya ada di akhir ya. Dia lebih jelas wa lam yulad ya. Oh, kalau hamzah nambahin enggak boleh ya. Walam yulad. Begitu juga kalau misalnya tasydidnya nggak boleh juga. Dzalikal yaumul haqq. Oh, jangan haqqo ya, semakin ada tasydidnya malah semakin ditunjukin ya hamzahnya haqqo. Nah, nggak boleh. Tapi langsung dilepas. Itu kekeliruan ya kalau menambahkan hamzah. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi itu sujudnya bacanya apa tuh? Kalau di sujud ya itu ada bacaan-bacaan ma'thur
yang nanti Bapak bisa hafal ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarah. Ya itu mungkin nanti bisa dicari ya kalau dijelasin di sini, atau mungkin kita kasih tugas ya buat ngehafalin nanti ya, taruh di di grup untuk doa sujud sajadah ya. Sujud tilawah, bukan sujud syahwi ya. Sujud syahwi bacanya apa Bapak? Kalau sujud syahwi baca biasa ya. Kalau sujud sajadah ya dia bacanya ada doa-doa khusus ya, begitu. Ada lagi? Ya ada ya. Kalau begitu kita cukupkan doa dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Tadi segitiga biru itu di ayat-ayatnya, di Qurannya. Iya, di Quran. Bukan di ujung pojokan gitu kan? Enggak. Kalau di ujung sih ketemunya mim gitu kalau gitu. Ada tanda kecil mim. Kalau mau ambil surah itu ada mim itu kan. Segitiga apa titik? Ya. Titik 3 apa segitiga? Segitiga ini kecil biru. Segi kayak wajib gitu. Oh, itu Anda tahu itu ya. Segi 4 tapi miring. Nah, itu kayaknya Oh, segi empat. Iya, kayak 4 gitu, miring gitu. ya. Itu kayaknya hizb ya, Bapak. Coba Pak Ismail buka di halaman sebentar ya, nah cari.